dan membekas. Cerita tentang kaset lawas, lagu lawas, band lawas, dan story-nya. Kali ini, saya ngobrol dengan Mas Kahil Ari, keyboardist Master Key. Yuk simak bareng-bareng keseruannya. Masih di Kawan Kita Musik Channel. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Lagu ya, masuk. Kali ini ada tamu spesial, Mas Cahyo. Beliau adalah keyboardist dari Master Key, band yang famous banget di tahun 2000-an ya. Selain keyboardist, beliau juga profesional di bidang fotografer. Oke, kita ngobrol-ngobrol bareng beliau. Halo Mas Cahyo, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Iya, selamat siang, sore, malam, pagi. Sejarahnya gimana sampai terbentuk Master Key? Master Key itu awalnya cuma band kecil di Surabaya, band lokal yang terbentuk tahun 95. 95 Iya. 95. Tua. Oh, band old school. Kita angkatan kolonial bukan milenial. Betul. Angkatan company. Ulang tahunnya masih hafal. 18 Agustus 95 terbentuknya. Jadi selisih 1 hari sama hari kemerdekaan ya? Iya. Beda tahun. Awalnya kan yo cuman band kampus yang wirawiri di acara open air. Kita diundang di perguruan tinggi negeri, swasta. Tapi banyakan sih teman-temannya itu dari kampus swasta. Swasta terbentuknya UKM musik. Unit kegiatan mahasiswa musik. Nah, awalnya cuma bertiga foundernya, pemain keyboard, pemain bass, pemain gitar. Dari situ masih teknologinya telepon rumah. Oh, Telkom. Belum ada yang namanya setelah itu kan pager. Pager ya. Titit pager gue Iya. itu enggak. Ki lagu mana lho iki? Terus awalnya itu ngobrol lah. Kita bikin sebuah band yang main di kafe, mencari penghasilan, istilahnya bantu orang tua untuk bisa entah kuliah, entah bisa menghidupi diri sendiri. Akhirnya kita cari vokalis sama drummer. Kebetulan drummer satu kampus juga. Iya. Kampus Untak. Kampus swasta. Iya. Terus habis itu kita hunting lah di kampus-kampus yang nyelenggarain acara Acara musik gitu ya. Pentas musik lah. Ya. Kalau dulu bilangnya open air. Kalau sekarang kan pensi gitu ya. Terus ketemulah talent yang waktu itu dia pemain bass. Pemain bass. Kidal pula. Mainnya kidal. Jadi pemain bass tapi nyanyi. Main bass kidal nyanyi. Tongkrongannya good looking. Nyanyinya waktu itu ya menurut kami sih oke. Dia nyanyinya alternatif grunge gitu. Kayak Pearl Jam gitu. Pasti semua orang sudah tahu sekarang siapa dia sudah tahu. Betul. Oh, dulunya main bass. Main bass kidal pula. Kidal jadi ini ingat Om Arthur ya. Kan kidal juga ya. Ya, terus ditawarilah. Waktu itu kan di Surabaya salary main band di sana itu ya sebut saja semalam itu kisaran 300 ribuan lah. Satu band. Satu band. Tahun 95. Ditawarilah si beliau ini. Kamu mau nggak kalau mau gabung sama band kita? Wah, aku kayaknya susah deh. Aku sama orang tua aku suruh fokus. Fokus. Nah, kebetulan dia di perguruan tinggi negeri di Surabaya, Unair. Nah, saya disuruh fokus kuliah. Ngeband itu cuman buat mengisi waktu kosong aja lah. Memang dia dari SMA juga sudah ngeband di Makassar. Cluenya sudah semakin jelas kan? Jelas ya.
Terus habis itu, oh tapi ini bayarannya gede, gitu kan? Bayarannya gede. Berapa? 50. Wah, kalau 50, jangan deh. Dikiranya 50 itu satu band. Yakin kamu nggak mau? Mending fokus kuliah aja kalau gitu. Loh, ini 50 per anak. Ya deh saya ikut. Gitu. Jadi 50 per anak berarti dulu besar ya, angka segitu Besar. ya. Tahun 95. Akhirnya ketemulah satu vokalis, akhirnya kita ketemu juga pemain keyboard. Yang waktu itu saya pemain keyboard, tapi nyari pemain piano. Jadi satu Kedua, piano, ya? satu synthesizer. Iya, iya. Aku di synthesizer. Terus ketemulah pemain drum, ada pemain drum juga. Akhirnya ada vokalis yang memang dulu berteman sama pemain basku ini. Pemain basku sudah almarhum. Akhirnya kebentuk. Nah, namanya apa nih? Gitu loh. Namanya apa? Kita dulu itu senengnya satu komik. Orangnya kan memang ya blow on gitu iya. lah istilahnya gitu. Nah, beko-beko gimana gitu. Sama-sama seneng baca itu. Akhirnya nah ini nih nama yang cocok gitu kan. Sesuai karakter kita. Goblok. Beko. Master Key. Iya. Iya ya Mas. Master Key. Nah, akhirnya kita waktu itu main di beberapa kafe di Surabaya. Dengan trial dan error yang pernah kita disuruh berhenti karena belum waktu, misalkan selesainya jam 12 kafe itu, Mas lereno ae Mas, soalnya penontonnya wis gak ono. Oh, Sampai di titik itu pernah dikongkon buyar gurung wayahe. buyar. Iku ngenes kan, Iya, pemain bener, band bener. itu ngenes. Bener. Ya bukan berarti kita kesenengan gaji buta gitu, enggak. Tapi kan ya ngenes Iya, gitu. bener. Maksudnya gak ada penonton, gak ada meritisnya itu sampai segitu, sampai akhirnya bisa kita membawa masa dan jadi rebutan beberapa kafe di Surabaya. Nah, terus dari berjalannya itu apa ya? Titik puncak sebuah band itu kan pengen punya karya. Ya betul. Pengen punya karya. Kita nabung bikin karya. Dalam arti bikin demo. Sambil kita main di banyak tempat, termasuk pernah di Malang juga ada kafe terkenal di situ. Kita pernah main juga reguler. Bukan reguler, event. Nah, sambil berjalan itu kita bikin karya, kita nyodorin ke beberapa label, akhirnya keterimalah di salah satu label besar di Jakarta. Oh, yang kompilasi itu ya. Kompilasi Nah namanya. Iya betul. Di label Aquarius Musikindo. Nah, itu kalau nggak salah Bu, yang set A pertama. Aku iya. set A pertama, set A keduanya Once kalau nggak salah. Elfonda Mekel. Iya, Once kan. Elfonda Mekel itu namanya Once sebelum masuk Dewa. Lagunya kalau nggak salah tuh dulu Anggun. Ya. Kalau Master Key dulu apa lagunya Mas? Yang Biarkan bebas. Itu kan vokalis yang dari Makassar. Vokalis yang dari Makassar itu tadi yang nggak mau gaji 50.000 awalnya. Iya. Jadi sampai jadi satu karya di kompilasi. Satu karya Nah, itu. rilis di Aquarius 98. 98. Jadi perlu waktu kurang lebih 3 tahun ya untuk keluar satu Iya, karya. betul, 3 tahun. Karena kan dulu keterbatasannya adalah kalau mau recording itu kan nggak seperti sekarang ya. Iya, sekarang iya. Punya seperangkat laptop, Udah. sama sound card, udah bisa tayang di Spotify, bisa tayang di platform digital musik. Kalau dulu kan harus ke studio ya, harus take ya. Iya, kalau dulu kan, waduh harus sewa, rekaman juga studionya mahal. Jadi terus ini Master Key itu kan yang kita tahu nih kan satu singlenya itu kan vokalis yang formasi lama ya. Terus keluar lagi kan album itu beda lagi formasinya. Ketika sang penyanyi ini tadi yang dia jadi unggulan di Aquarius itu, iya. itu terpecah. Yang kita vokalisnya bertiga, di kompilasi Nah itu yang vokalis dari Makassar ini tadi itu ikut sebagai as a band. Oh. Nah, yang dua, yang cowok sama cewek ini tadi
akhirnya dibikinkan trio sendiri sama manajemenku. Ini manajemennya Mas Ri apa? Manajemennya Master Ki. Master Ki. Nah, dibikinkan trio sendiri tapi bukan sama si penyanyiku ini tadi. Dibikinkanlah satu kompilasi itu di album Nah itu namanya Traps. Nah, kita berjalan sama vokalis kita yang dari UNER itu tadi. Nah, terus sambil berjalan waktu itu nggak tahu gimana promonya, aku nggak ngerti penjualannya sampai berapa. Akhirnya sang vokalis ini pamit Dari Master Ki. dari Master Ki. Tapi itu pun pamit secara official enggak. Tiba-tiba dia sudah ada keluar single aja dengan label lain. Oh Nah, tapi ketika dia sudah ngeluarin itu dia baru bilang kalau dia project mau lain ya? jalan dengan bandnya yang baru. Gitu. Ya kita ya legowo aja gitu loh. Maksudnya kan kalau mau berkarya mungkin di sana mungkin lebih bagus dan menjanjikan ya kita pasti support bangga lah ya. masuk support. Oh jadi ini cerita yang memang belum pernah kita dengar terusan. Ya. Aku nggak pernah dengar cerita yang tadi, cuman taunya kan formasi awal sama formasi yang sekarang. Ya. Terus untuk ini Mas, setelah vokalis pertama keluar kan rilis album loh Mas Arki. Itu kan Album full ya. full betul. album kan ya. Itu beda vokalan. Cuma yang lain personil lain tetap ya. Tetap. Tetap. Sama drummer ganti. Drummernya ganti, Jakarta, iya. Kita replacement drummernya yang Surabaya itu dia nggak bisa nerusin karena alasan keluarga. Dia nggak ikut kami ke Jakarta. Vokalis yang lama resign, dengan band yang barunya kita rekrut vokalis baru. Pergantian dari vokalis pertama ke vokalis yang baru ini butuh berapa lama Mas? Suwi sih 4 tahun. Memang apa ganti sosok vokalis bukan hal yang mudah. Oh iya, soalnya garis depan juga toh. Betul. Nah, ini yang di album Mas Arki itu labelnya masih sama atau beda label. Kebetulan yang lama itu Aquarius Musik Indo, terus akhirnya dengan vokalis baru kita lepas dengan manajemen yang di Surabaya ini, kita berangkat ke Jakarta sendiri dengan manajemen sendiri dan gayung bersambut. Kita di sana diproduseri sama Mbak Yuni Sara. Mbak Yuni Sara memperkenalkan ke bos labelnya waktu itu. Kalau holding company-nya Blackboard memang. Blackboard. Banyak di sana banyak artis-artis dangdut besar. Betul. Tapi sisi popnya itu ada label yang namanya Explosive. Ah, itu sisi popnya. Di situ yang setahu waktu itu kami rilis berbarengan sama 10 to 5 yang I Will Fly. Oh, itu bareng. Terus ada penyanyi barunya Protonema. Si Ian. Solonya. Ian. Apa? Wangi Bunga kalau nggak salah ya. Iya. Ian. Solonya Ian. Album Mas Arki sendiri kan kurang lebih 4 tahun setelah 98 kan ya. Iya. 98. Itu kalau untuk perusahaan besar kan cetaknya mesti kan berapa puluh ribu kopi kan itu kan ya. Kalau untuk Mas Arki waktu itu ingat nggak Mas cetak berapa ratus kopi? Aku nggak paham masalah penjualan karena yang data yang diterima sih nggak tahu cetak berapa, tapi katanya sih habis sold out ya. Sold out, cuman kita nggak dapat ininya, nggak dapat reportnya. Kan kita dibayar advance royalty. Oh iya. Jadi dibayar di depan. Gitu. Itu berapa puluh ribu kopi waktu itu. Jelas kalau sekelas Blackboard mungkin ribuan lah, ribuan. Dan memang Mas Arki ini secara nggak langsung rilisan ya, kita ngomong rilisan fisiknya itu banyak yang cari. Kebetulan beberapa temen kolektor itu ada yang nyimpen, ada yang bilang gini, Mas Arki itu cikal bakal band ini. Satu lagi orang Mas Arki. Beberapa malah beberapa band besar malah. Iya, termasuk Sang Sekerta kan. Pemain pianonya
Piano dari Mas Regi. Mas Regi sama pemain bass. Itu beda sama pemain piano yang pertama. Kalau pemain piano yang pertama, pemain keyboardnya Andromeda. Mas Denny. Denny Ir. Mas Denny. Mas Denny ini yang sekarang di Jackovox itu ya? Iya. Di Grass Oh, Rock. sekarang. Member Grass Iya, Rock. iya, sekarang. Iya, Iya. betul. Kalau sekarang di Grass Rock Member dan Grass Rock. Jackovox juga. Iya. Drummernya juga session player banyak. Dulu band rekamannya apa ya? Kalau almarhum Hengki itu ada Kinder, ada Ih lama. Power Slave pernah, Rocks yang remaster, Rock Bergema, Rock Bergema yang remaster ya, Mas iya. Jaya Rocks. Once, Oh, sebenarnya? session player di mana-mana, session player. Kalau Hengki itu session player. Setelah vokalis lama kan udah sama band yang baru kan, yang baru. Ini Mas Regi ini setelah keluar album pertama, jadwal tour kan jelas padat tuh waktu itu. Paling jauh kira-kira dari promo album Mas Regi itu kemana? Sampai ke luar negeri atau? Enggak. Kalau waktu itu ternyata budgeting buat promo itu habis buat rekaman. Oh. Jadi bukan rekaman, namanya itu produksi. Produksi. Ternyata waktu itu sempat menghabiskan beberapa shift yang di luar dugaan. Oke, itu satu. Kedua, bikin klipnya sempat 2 kali. 2 kali itu dengan klip yang sama? Dengan lagu yang sama. Klip. Ternyata ada revisi. Itu belum sempat tayang sih, Akhirnya direvisi. Dan itu di YouTube ada kok. Kalau nyari Master Key gitu kan, judulnya Kembali, itu ada. Okay. Nah, awalnya dengan kostum hitam-hitam, akhirnya kok kurang. Kok peteng ya? Iya, peteng, bener. Zaman dulu kan belum tren sekarang yang belum. anak band gue ireng-ireng. Iya, benar. Terus habis itu si bos label, ini lagunya menceritakan tentang kita kembali pada sang pencipta, istilahnya eling gitu. Istilahnya eling ngono. Nah, akhirnya di scene terakhir itu kayak ada pencerahan. Nah, bajunya kalian itu harus yang Wah, akhirnya direvisi jadi putih itu tadi. Terus akhirnya kita turnya nggak sampai jauh, cuman Pulau Jawa aja. Nggak sampai Bali juga. Oh, tapi seputar Pulau Jawa ya? Iya. Nah. Dan kita dulu diuntungkan promo itu beberapa masih era MTV di satu stasiun TV swasta. Iya. Oh, MTV ini siapa? Era Ari Untung, Nirina. Satunya lagi tuh? Satunya lagi siapa Mas? VJ Nadia. Terus Mike Lukop. Iya. Era-era itu ya. Jenny Aditya. Jadi dulu kan ada chartnya gitu kan ya, MTV Apu chart. Nggak sempet chart 1 sih, nggak sempet. Masuk 10 sih. Keren, masuk 10. Apalagi kalau ukur hit sebuah lagu kan mungkin waktu itu kan radio sama TV kan ya. Jadi untuk masuk di MTV sampai chart 10 berarti udah keren banget waktu itu Mas. Alhamdulillah lumayan. Nah ini Mas, setelah album yang Piramid itu sampai sekarang ini tahun 2024 lama banget. Ya 22 tahun. 22 tahun ya. Nah, terus ini gimana kabarnya Mas Regi? Kalau officially sih ya memang tidak ada kata bubar ya. Tapi ya jalan masing-masing. Ya karena itu tadi kebutuhan hidup. Maksudnya kebutuhan hidup itu ya berkarya juga. Berkarya. Ada yang jadi session player ini, sempat setelah plan B-nya ketika kita sudah nggak jalan lagi, itu plan B-nya seperti balik ke Surabaya, bukan balik lagi ke Surabaya mudik, enggak, tapi balik seperti di Surabaya jadi band pengiring. Band pengiring beberapa artis ya. Artis teman-teman yang pernah dulu kita iringin di Surabaya, istilahnya kita nyebar CV. Boso kantorane boso resmi ini nyebar CV, istilahnya waktu itu kan zamannya apa ya? Zaman SMS. Iya, zaman SMS. Jadi kita SMS manajemen artis, zaman SMS. Kita lagi di Surabaya, kita di Jakarta lu sekarang.
Ya, SMS. antara lain kayak Glenn Fredly, Iya. itu kan teman semua kan, ya Rujana ya jadi DJ ya, KD, ya Rosa, Jadi ya banyak gitu. apa setelah dengar SMS tuh kayak berasa balik ke tahun Ya, 2000-an, tahun iya. 2000-an. Wih, jadi 2000-an. untuk apa? Untuk tahun 2000 ya. Kalau apa sampai punya HP buat SMS berarti kan sudah lumayan banget, Mas. Iya. Wah, wis spesial temen lah. Terus ini Mas, Mas Terki kan ceritanya kan udah jelas nih. Sekarang udah kegiatan jalan masing-masing tapi nggak ada kata bubar kan. Terus kalau Mas saya sendiri sekarang lagi sibuk apa nih setelah dari Mas Terki? Itu kan terakhir jadi band tetapnya Rosa yang versi live pertama. Oh, versi pertama. Versi pertama itu terakhir itu 2012. Nah, bandnya Rosa yang sampai sekarang itu sudah versi keempat. Versi keempat. Versi pertama berarti album pertama, bukan? Iya, Oh, album pertama. Dan itu masih formasi Master Key utuh tanpa vokalis. Vokalis ya. Karena vokalis kami itu balik lagi ke Surabaya tahun 2005. Oh, jadi yang apa recording juga formasi Master Key? Iya, yaitu band pengiringnya Rosa. Layak dikoleksi. Jadi Master Key vokalisnya Rosa. Oh, bahasanya kan gitu bahasanya. Yunani ngono waktu itu, benar. Iya, Bahasanya kan gitu. tapi nggak gitu juga. Ya. Tapi seru kan musisi ini apa playernya kan dari Master Key semua tinggal vokalisnya. Oh, tapi yang recording enggak. Oh, yang recording enggak. Banyak kan kayak Antohut, Oh, Andrianto, enggak. Format live ya? Iya, format live. Setelah dari Rosa terus ya banyak macam-macam. Ya ngiringi artis ini, artis ini, ya bukan sebagai Master Key tapi ya personal. Gitu. Mas Cahyo gitu ya. Iya. Mas Cahyo Aku sendiri ya pernah banyak ya, maksudnya main TV kayak Extravaganza, Gong Show. Oh, band TV gitu ya, band TV. Oh, band ya. Band Mike Idol almarhum. Katanya dulu pernah main di istana juga Mas Cahyo. Bukan istana, bukan. tapi lebih ke di rumahnya salah satu paslon, masih capres waktu itu. Wah, keren ya. Ini sebagai Mas Cahyo kan ya, Mas. Iya, Mas Cahyo sendiri. Setelah dari apa? Setelah Mas Cahyo ngiring beberapa artis, kegiatan lain kan dengar-dengar lagi sibuk di fotografi. Nah, fotografi sama mixing atau apa kemarin ya, aku sempat dengar itu. Oh iya, Steven Santoso. Awalnya kan dari musik kimia. Oh iya, yang musik kimia. Ya. Waktu itu Pak di Vakum 2010 ya. Pak di Vakum 2010, musik kimia terbentuk 2015. Akhirnya beberapa kan sudah kenal sama membernya karena teman dari Surabaya itu tadi. Nah, teman dari Surabaya yang kenal kan bertiga ini, si Yoyo, Ringra sama Fadli. Iya. Nah, terus dikenalinnya sama Steven Santoso, pemain gitarnya. Nah, dari situ aku sempat bantu-bantu di musik kimia sebagai additional piano. In case kalau dibutuhkan ada pemain keyboardnya atau main akustik. Nah, dikenalin sama Steven, beberapa produksinya aku yang ngisi piano. Programming lah istilahnya kayak gitu. Tuh. Kalau fotografi ya itu otodidak sama kayak aku belajar musik, pengen berkarya di bidang seni juga tapi beda genre, beda medianya. Tapi susah nggak sih Mas dari pemain piano nih? Piano kan mungkin Mas saya kan udah paham kan. Tapi langsung ke apa fotografer itu ya apa ya mesti belajarnya susah nggak ya? Sebenarnya nggak ada pakemnya ya. Itu masalah kan kayak like and dislike aja tuh. Oh itu ya. Berarti awal harus senang dulu ya. Iya. Ya kalau ada minat ke sana, ya foto sih asal jepret. Maksudnya asal jepret itu istilahnya kepantesannya iki api apa enggak gitu. Itu kan standarnya. Sama kayak orang mengaransemen musik kan nggak ada sekolahnya sebenarnya tuh. Cuman diarahkan, oh iki misalnya do, mari ini nang fa, enake ngono, kayak gitu. Moto kan juga kayak gitu. Kalau kayak moto, misalkan objeknya ngeblur,
kan ya kan Iya. nggak mungkin. Tapi yang penting itu ada center of interest-nya, objeknya fokus. Nah, jepretin modelnya sembarang ya apa? Objeknya Nah, fokus. pokoknya yang penting center of interest-nya fokus. Wah, ini masuk nih teman-teman. Jadi ini secara langsung buat teman-teman yang mungkin lagi mencari nih apa sih Bebas, berkarya itu bebas. bebas. Jadi ini ada teman juga Mas yang kebetulan main-main, kalau bahasa di sini kan main keyboard ya, main keyboard elektron ya. Dulu itu basically pandai besi. Iya serius. Wih. Serius. Keren. Jadi pandai besi. Ya, ahli besi. Ahli besi lah. Ya. Tapi sekarang tahu-tahu main elektron. Loh, iki kan sangat apa? Iya, pertentangan. Tapi Iya. bisa. Iya. Berarti kan sebenarnya impossible is nothing ya. Jadi buat teman-teman yang ada hasrat, mungkin ada hasrat pengen keluar dari zona nyaman, udah keluar aja. Iya. Terus anu lagi apa? Catatan. Jangan mengkotak-kotakkan genre. Betul. Wah, setuju. Ini Aku main dangdut ya dangdut. betul. Main dangdut aku. Main Iya. dangdut. Dulu di stasiun TV dangdut, main dangdut. Main dangdut ya. Main dangdut. Benar-benar. Aku nggak menganggap remeh dangdut. Dangdut itu keren kan? ya? Keren. Banget. Keren. Main orkestra sama Yovie Widianto Orkestra, ya kan? Terus main rock. Ya rock aku main rock ya pernah. Ya kan? Pernah. Terus pop ya ngiringi diva. Iya, benar. Ya kan? Ngiringi diva, 3 diva. Iya. Ya kan? Ya sama Rosa juga. Terus apa lagi ya? Keroncong ya pernah kok. Ih, Keroncong all pernah. genre semua lah pokoknya. Ya pokoknya kita belajar. Maksudnya memang aku kan otodidak, tapi referensinya kan ya itu tadi. Jangan sampai kalau kita sebagai praktisi atau player atau sebagai pemain, Pelaku. jangan sekali-kali apa ben iki? Nah, iya benar. Loh, kalau kamu sudah bisa menunjukkan kamu bisa bikin berapa ribu kopi atau berapa juta kopi, kamu ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Masih ada toleransi lah. Iya, maksudnya kita saling respect aja. Mm. Wah, ini keren nih. Oh, Iya, ini benar. anu. Kalau nggak suka ya sudah diem Sudah, aja. betul. Skip aja kalau cuman Jangan sampai keluar di komunitas musik ini main lah. iya, metu nih malah rasa-rasan. Aja loh. Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada ya. musik jelek itu nggak ada. Betul. Buat orang yang bikin pasti itu sudah yang paling the best, yang paling Betul. terbaik. Dan itu diterima apalagi ini. Iya. Keren. Oh ya, aku pernah ngobrol sama Mas Yofi. Mas Yofi kok bisa sih sampai di titik ini, sampai bisa bikin karya yang segitu banyak. Oh gini Cahyo, yang penting itu hati kita tulus. Jangan sampai kita itu punya menanam permusuhan. Jangan pernah punya perasaan iri dengki dengan karya orang. Kalau secara permainan anak muda sekarang itu lebih jago-jago, lebih bagus. Tapi kan belum tentu punya hati tulus untuk bisa sebuah karya yang memang original dan bisa diterima. Bukan dibilang bagus loh, semua karya bisa bagus. Bisa diterima. Semua karya bagus. Cuman menghasilkan karya yang tulus, menghasilkan karya yang jujur. Nah, jujur wah ini Itu kan dalam maksudnya. Itu deep, Wah, meskipun ya maaf kayak seorang Meli pun bikin lagu dengan I just wanna say I love you, I just wanna, dari intro sampai ending kan cuma iya. tapi kan ribuan kopi, Betul. jutaan, nggak tahu mungkin ratusan ribu kopi. Iya, jelas Itu karya, Benar. ya kan? Kita nggak tahu. Gitu kan. Iya. Makanya semua itu karya bagus, nggak ada karya jelek. Itu sekelas Mas Yofi loh, teman-teman. Jadi Mas Yofi Widianto itu kan wah udah kita siapa yang nggak tahu kan beliau karyanya udah luar biasa banyak dan the best semua. Itu low profil. Kita kan kalau nggak 3 salah generasi. ah ya itu. Iya, 3 generasi nyanyi semua. Iya, aduh, keren ya Allah. Ya kebetulan beruntungnya saya dulu pernah edisionalnya Kahitna. Ada sempat Edisionalnya Kahitna, ketika Mas Yofi nggak bisa, aku suruh gantiin ya. tulis. Mas Bambang Purwono nggak bisa, aku pernah gantiin Mas Bambang. Ya waktu dulu kalau nggak salah kan sempat ketemu sama Mas Yofi Mas di salah satu event lah di Iya, di Malang ya. Ternyata yang aku kira beliau itu gimana ternyata enggak. Ternyata beliau asik terus memang sekelas Kahitna itu orangnya ramah, band besar, ramah banget. Jadi memang harusnya buat teman-teman ini jadi Iya, jadi apa bisa jadi panutan. layak
dari segi musik, dari segi apa attitude-nya, pokoknya Iya. kita hormat banget sama kayak Belum tadi yang clue-nya yang vokalisku yang belum kesebut tadi iya, itu. apa-apa harus disebutkan juga ini. Jadi ini teman-teman, vokalis awal Mas Ki adalah Apa Fadli. itu Fadli Padi. Fadli Padi. Jadi Fadli Padi itu orangnya kalau kita ngomong baik, nggak ada buruknya pokoknya. Kita tahunya baik semua. Pokoknya apa ya? Alhamdulillah ya dikelilingi Iya, alhamdulillah. orang luar biasa dan orang baik semua. Orang baik semua. Termasuk Dudi Oris. Dudi ya Mas Dudi. Dudi Iya. Oris. Penyanyi Yovie Nuno sekarang solo karir. Itu ya lumayan Humble juga. Bukan lumayan lagi. Super Iya, humble. super ya. Super humble. Itu kan Mas. Aku sebenarnya ketemu sama beliau itu kayak Iya. ini ngipi gak sih kan gitu kan. Jadi ketemu sama Oh ya dua-duanya ketemu pernah. kabeh ya. Iya kan Mas saya kenal. Ketemu Mas Dudi, ketemu apa Kaitna, ketemu Mas Fadli. Wis banyak ketemu orang besar dan ternyata asik. Ya. Jadi kesimpulannya kan dari tadi kita ngobrol sama Mas saya ini, kita coba keluar dari zona nyaman tapi dengan hati yang tulus. Terus lakukan sesuatunya serius, fokus, dan jangan meremehkan atau Iya, karya orang lain. Belum tentu kita bisa. Belum tentu bisa melebihi dari karya itu. Ya Mas, mungkin tips ya buat teman-teman di rumah, ada yang mau disampaikan untuk pemain musik yang mau berkembang. Apa nih Mas? Berkarya itu bebas sih. Sekarang itu kan banyak musisi muda yang penuh dengan inovasi dan modifikasi kalau bilang. Lebih explore gitu ya. Explore, betul. Ya itu tadi, misalkan lagu ini di aransemen seperti ini, itu bebas. Karena kan itu ala dia. Betul. Tadi bikin genre ini, dibikin ini, itu kan banyak gitu loh. Tapi kalau kita mau tribute yang istilahnya Fokus pengen gitu. seperti aransemen seperti itu, ya jangan nanggung. Iya, sekalian. Jangan ya. nanggung itu maksudnya gini, kalau pengen istilahnya cover yang mirip sama itu, ya chordnya jangan dikurangi. Iya, Misalnya iya, dia betul. ini harus Betul. presisi Iya, ini, betul. tapi kalau mau ngurangi chord atau apa ya di aransemennya aja langsung Iya. ganti gitu. Sekalian kayak gitu. Ya itu tips. Istilahnya kita berkarya bebas. Betul. Berkarya bebas. Oke, teman-teman, demikian tadi kita ngobrol udah lumayan lama nih, lumayan banyak yang kita dapat dari seorang Mas Cahyo. Kita udah dulu ngobrol-ngobrol kita sama Mas Cahyo. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Ya. Waktunya sukses Sehat, buat semua. sukses. Assalamualaikum.